أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita ucapkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat pujian dan mulia inilah segala kebutuhan kita terpenuhi oleh Sang Pencipta. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita pada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Orang yang paling layak menjadi suri tauladan buat kita semua. Orang yang telah disempurnakan akhlaknya, ilmunya, fisiknya, dan juga ditutup risalah kenabian dengan diutusnya. Dan Sang Pencipta Allah bersama malaikat juga mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dijadikan ibadah buat orang-orang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita melanjutkan bahasan dosa besar, dan setelah pekan yang lalu kita membahas dosa besar ke-39, masalah melaknat. Dan sudah banyak lebar kita jelaskan, laknat kesimpulannya adalah doa buruk buat diri sendiri, buat keluarga, buat harta. Dan ini adalah hal yang dilarang. Selain menghilangkan berkah apa yang sedang kita dapatkan, juga kita akan mendapatkan apa yang sedang kita ucapkan itu. Dosa besar pada malam ini teman-teman ke-40 adalah mengkhianati pemimpin. Saudaraku seiman, pemimpin adalah seseorang yang dibebankan oleh Allah Sang Pencipta untuk mengurus perkara-perkara kita. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepemimpinan dalam Islam adalah satu kelaziman. Saya sudah pernah jelaskan, kalau masih ingat, kita ada imam dalam sholat, itu pemimpin. Dia memimpin kita. Dia takbir, kita takbir, dia ruku, kita ruku, dia sujud, kita sujud. Ikuti dia semua, tidak boleh dilanggar selama bukan hal yang haram dalam agama. Kita tahu dalam safar ada pemimpin. Sabda Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian safar 3 orang, kemudian mereka tidak, atau kalian tidak menunjuk salah satu dari pemimpin. Dia bilang berhenti, istirahat, istirahat. Dia bilang jalan-jalan. Dia bilang balik-balik. Dipatuhi selama bukan kemaksiatan. Kita tahu dalam rumah tangga ada suami, pemimpin, wajib dipatuhi oleh istrinya. Orang tua wajib dipatuhi oleh anaknya. Mereka semua pemimpin. Kita tahu dalam kancah peperangan ada panglima perang. Nabi SAW menunjuk orang-orang yang menjadi pemimpin perang. Dan tidak boleh dilanggar. Dan sudah pernah saya ceritakan dulu tentang kisah Amr bin As radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam 3 bulan. Lalu kemudian jadi pemimpin perang dan wajib dipatuhi. Umar pun yang sudah masuk Islam memprotes tapi tidak bisa. Harus diikuti sama dia. Selama bukan pelanggaran agama. Dan puncaknya teman-teman sekalian adalah pemimpin kaum muslimin. Pemimpin negara. Kita bicara idealnya. Idealnya pemimpin itu harus muslim. Kemudian ulama dari kalangan alim ulama. Dan yang ketiga tidak mengejar-ngejar jabatan itu. Inilah yang kita jadikan sebagai pemimpin kita. Ini idealnya. Ini sudah pernah saya singgung tentunya di dosa besar ke-13 tentang kriteria pemimpin dalam Islam. Dan di YouTube juga sudah panjang lebar saya jelaskan dalilnya. Kalau kita punya pemimpin yang ideal seperti di zaman Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, gitu kan. Di zaman juga Umayyah, Abbasiyah, ada beberapa khalifah yang Masya Allah, mereka orang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka berlaku adil dengan masyarakatnya. Pemimpin-pemimpin seperti ini teman-teman sekalian wajib dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Karena tita dia adalah ibadah buat kita kalau kita amalkan. Dalam hukum kita di muka bumi ini ada namanya syariatullah, ada kanun wad'i. Syariatullah adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hukum yang kita tahu hukum Allah itu namanya syariatullah. Ada namanya yang kedua kanun wad'i. Apa itu? Peraturan-peraturan yang diletakkan oleh pemerintah setempat. Kita lihat di sini maslahat dan mudaratnya. Kalau dia bertemu dari sisi maslahat dengan syariat, wajib dipatuhi. Seperti misal adanya rambu-rambu lalu lintas,
adanya sekarang mungkin KTP, adanya paspor, adanya ijazah, ya. Ini semua teman-teman sekalian adalah maslahat demi kebaikan, menata tatanan hidup, bagus sekali. Di zaman Umar bin Khattab ada dawawin namanya, ada disusun, dibukukan, mulai pertama kali dibukukan masalah keuangan, orang yang masuk Islam, dibuat, ada. Dan itu adalah untuk kerapian. Di zaman Nabi SAW tidak ada. Ini bertemu dengan syariat Allah dari sisi maslahat. Dan tidak ada sesuatu yang haram. Maka di sini wajib kita ikuti. Kalau kanun wadi itu tidak sesuai dengan syariat Allah, maka diperincikan lagi oleh para ulama. Dilihat maslahat dan mudaratnya juga. Contoh misal pajak. Pajak peraturan pemerintah. Tapi apakah ini bertemu dengan maslahat di syariat? Tidak jawabannya. Karena tidak ada dalam syariat pajak. Enggak ada maks. Tidak ada pengambilan paksa dari masyarakat. Pajak kan itu dipaksakan, tanda kutip. Ya. Ini sebenarnya tidak ada dalam syariat. Peraturan qanun wad'i tadi, peraturan pemerintah setempat. Maka dilihat maslahat dan mudaratnya. Kalau seseorang tidak patuhi ternyata berbahaya buat dia. Seperti misal bisa ditutup usahanya. Misal tidak bisa diperpanjang STNK mobilnya kalau dia nggak bayar pajak. Ada mudarat datang kepada dia. Di sini dia harus bayar. Dia ikut dan dia niatkan sedekah. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, taatilah pemimpin kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang berkulit hitam dari negeri Habasyah, negeri Ethiopia. Dalam riwayat dikatakan walaupun dia memukul punggungmu mengambil hartamu. Karena ternyata kalau kita menolak malah berbahaya, mudaratnya. Maka sudah diikutin. Gitu kan? Tapi pada saat peraturan-peraturan tertentu yang diletakkan oleh pemerintah tapi ternyata bertolak belakang dengan syariat Allah. Seperti misal peraturan di sekolah tidak boleh perempuan pakai jilbab. Misal. Nggak bisa sama sekali toleransi masalah ini. Harus dipaksa untuk bisa ditolak ini. Kita pakai jilbab tetap, gitu kan? Nggak bisa enggak. Karena kalau enggak kita akan melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi masalah pajak itu dia bersifat sedekah yang dipaksakan. Tapi kalau sudah sampai buka aurat atau kita dipaksa untuk melakukan perbuatan seperti di zaman Kemal Atatürk di Turki dulu, dipaksa semua perempuan tidak boleh pakai jilbab, dipaksa azan diganti menjadi bahasa Turki, gitu kan? Dipaksa orang-orang tidak boleh sholat di masjid, banyak masjid yang ditutup. Ya. Tidak boleh kita patuh ini, karena ini sudah jelas-jelas berhubungan dengan masalah ibadah kita kepada Allah SWT, bukan hanya sekedar sedekah yang dipaksakan tadi. Seperti itu merincikannya. Teman-teman sekalian, kalau ada seseorang yang sudah terpilih jadi pemimpin, kita wajib patuh dengannya, tidak boleh memberontak teman-teman sekalian. Kecuali memang orang ini sudah masuk dalam syarat bolehnya diberontaki. Apa itu syaratnya? Ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, nanti akan datang setelahku pemimpin-pemimpin yang bodoh sekali. Mereka yang tidak pernah mengambil sunnahku, tidak pernah mengambil petunjukku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau ada orang begitu kita berontak aja. Biasanya kita berontak, angkat pedangnya. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Selama mereka masih membolehkan kalian sholat. Atau dalam riwayat lain, selama mereka masih sholat bersama kalian. Berarti di sini ada syaratnya. Kalau masjid ditutup, nggak boleh ada pengajian, misal contoh, gitu kan? Maka itu tidak bisa didiamkan. Ingatkan, tidak bisa juga ya sudah, kita harus memberontak, karena sudah dilarang sholat. Tapi kalau hanya yang lain-lain saja, mungkin seperti keadaan kita sekarang, tidak ada hubungannya dengan pemberontakan, karena pemerintah masih menjalankan banyak maslahat-maslahat agama. Bolehnya umat Islam pengajian, masjid boleh ditakmir, izin bangun masjid dibuka, Ramadan diiklankan, Majelis Ulama Indonesia ada, Departemen Agama ada, nikah dengan cara Islam boleh, cerai dengan cara Islam boleh, orang-orang Muslim pakai nama-namanya, Al-Quran disebarluaskan. Nah, tidak ada sesuatu yang mendesak kita untuk itu, karena semua masih boleh, gitulah. Sampai kata Nabi SAW, kalau kalian dikaruniai oleh Allah pemimpin yang zalim, maka ambillah dari hakmu yang dia kasih.
Misal kita dikasih keamanan, kita bisa sekarang di Indonesia keluar jam 12 malam, jam 1 malam, ada kriminal tapi sedikit. Umumnya aman saja. Kita keluar jam 2 malam, jam 3 malam. Saya berulang-ulang pergi pengajian pada saat subuh misalnya, sebelum subuh keluar, alhamdulillah nggak ada masalah. Kemana-mana, keluar kota, dalam kota, ada tapi sedikit. Ya, itu kriminal wajar kalau terjadi. Kalau masih sedikit ya. Karena memang di zaman Nabi SAW juga ada orang berbuat kriminal, ada orang mencuri dipotong tangannya, ada orang berzina dirajam gitu kan. Tapi kita bicara globalnya. Kata Nabi SAW, ambil yang mereka berikan kepada kalian yang merupakan hak kalian, dan yang belum kalian dapatkan, mintalah kepada Allah. Sesungguhnya kekuasaan orang itu punya batas. Kekuasaan orang itu ada saatnya nanti dia akan selesai dari jabatannya. Tinggal kita berdoa kepada Allah SWT untuk diberikan pemimpin yang lebih baik. Jadi ada poin-poin yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian. Di sini disebutkan dosa besar ke-40, kalau dosa besar ke-13 masalah pemimpin yang berkhianat, kita bicara panjang lebar pemimpin itu. Di sini kita bicara masalah masyarakatnya, kita-kita ini. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, mengkhianati pemimpin dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk patuh dan menjalankan peraturan-peraturan selama tidak bertolak belakang dengan agama. Di antaranya surah Isra diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji-janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Apa janji-janji kita? Janji misalnya menjadi warga negara Indonesia patuh pada peraturan-peraturan. Buktinya kalau tidak mengikuti maka akan dihukum. Berarti kan ada perjanjian di situ. Selama kita warga Indonesia kita harus patuhi. Nggak boleh kita langgar. Dan al-mu'minuna ala syurutihim, orang mukmin patuh dengan syarat-syaratnya ya. Mereka tidak boleh melanggar itu. Walaupun Anda mengatakan, oh saya tidak pernah berjanji secara khusus Ustaz. Iya, tapi umumnya sudah ada peraturan menjadi warga negara Indonesia. Peraturannya harus begini, harus begini, harus begini, harus punya KTP, harus punya SIM, harus begini, harus begitu, segala macam ya. Ditulis semuanya, ada peraturan-peraturan yang kita tahu. Nah itu harus dipatuhi, tidak boleh dilanggar. Terkecuali di keadaan-keadaan tertentu, misalnya memang pemerintah sendiri yang melonggarkan itu. Contoh, pada saat kita lagi nunggu antri, peraturan pemerintah, peraturan kepolisian tidak boleh langgar garis yang sudah dibuat. Melewati garis yang ada di lampu merah, garis yang sudah dibuat terputus untuk berjalan kaki, berarti melanggar, gitu kan? Tapi pada saat lagi padat, kemudian ada polisi di depan aparat kita, lalu memberikan isyarat, silakan maju karena terlalu padat, disuruh maju ke depan. Berarti ada toleransi dari mereka yang bertanggung jawab. Kita maju ke depan. Kita maju ke depan. Saya kadang-kadang kalau sudah padat sekali saya lihat, memang ada aparat kita yang menyuruh maju, suruh maju ke depan. Nah, kita maju ke depan. Karena memang sudah dibolehkan, gitu kan? Mungkin pada saat sholat Id, banyak jalan-jalan yang tadinya dilarang, boleh dimasuki, dilewatin. Untuk mempermudah kaum muslimin sholat di tempat-tempat yang memang sudah jadi target sholat Id. Nah itu beda. Mungkin pada waktu sholat Id, karena orang pada pakai kopiah, orang pada pakai sarung segala, tidak ada peraturan pemerintah pakai helm misalnya. Contoh, misal, maka kita lakukan. Tapi kalau tidak ada, teman-teman sekalian, tidak ada toleransi seperti ini, kayak peraturan sekarang tiap hari kalau keluar harus pakai helm misalnya. Gak boleh antum keluar tidak pakai helm. Kenapa? Harus pakai teman-teman. Dan itu ibadah. Patuh kepada peraturan seperti ini bagian daripada ibadah. Karena dia bertemu secara maslahat dengan hukum syariat Allah. Karena tidak ada alasan kenapa kita harus melanggar teman-teman sekalian. Kenapa harus melanggar? Jadi teman-teman melewatin jalur busway, nggak boleh. Jangan lewat. Ini yang biasa lewat-lewatin, nggak boleh. Nggak boleh. Saya pernah subhanallah lewat, ini jalur busway saya di sebelah, memang agak padat. Saya ikutin aja jalur di sebelah. Ada orang di sebelah, motornya ribut sekali, balap lewat jalur busway. Subhanallah di ujung jalur busway sana, saya ketemu juga sama dia. Walaupun ini macet. Ternyata ada busway-nya lagi nunggu turunin penumpang. Dia di belakangnya, nggak bisa lewat. Kita di sini macet sebentar lewat sudah bisa jalan di sana. Kenapa nggak sabar sedikit? Sabarlah. Terlambat Ustaz, baik keluar lebih cepat. Ya, jadikan alasan itu. Contoh saja.
Kadang-kadang syaitan menunggangi kita untuk mendapatkan dosa di awal-awal hari kita. Di antaranya seperti itu. Sekali lagi, kecuali ada toleransi, memang disuruh lewat, karena macet harus lewat. Ada pemadam, ada ambulans, ada apalah, ada peraturan, memang toleransi sudah. Dan kita lakukan teman-teman bukan karena masalah kasus pemerintah kita saja, karena ada hukum perintah Allah di sini. Kita disuruh mentaati selama tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan juga dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Hai orang-orang beriman, patuhilah akad-akad kalian. Jadi masuk akad ini semua kesepakatan kita. Jadi warga negara, jadi pegawai di kantor, jadi mahasiswa, jadi siswa, jadi tetangga, ada rukun tetangga, ya, ada rukun warga di situ. Kita harus ikutin apa peraturan-peraturan yang memang sudah dibakukan. Nggak boleh parkir di pinggir jalan seperti ini akan menghalangi orang. Nggak boleh kita bilang ini depan rumah saya, nggak bisa. Ini maslahat umumnya semua, ikutin. Jangan bentrok teman-teman sekalian. Orang mukmin itu adalah orang yang paling baik. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Mereka tidak mau menyusahkan orang lain. Jangan dipaksakan. Sehingga akhirnya kalau mobilnya kena tabrak lalu dia marah. Padahal sebenarnya dia sendiri yang melanggar, itu sudah tidak boleh disepakati oleh warga di situ. Misal contoh. Ya. Sama teman-teman dengan masalah pengajian. Jangan kan antum ke pengajian kemudian malah jadi penyebab orang lain macet, orang lain jadi masalah. Ya, nggak bisa. Kita mau nuntut ilmu. Orang penuntut ilmu itu harus bertambah bijaksana, bertambah pintar, gitu kan? Kalau perlu kita yang membuat orang-orang pada jalan supaya nggak macet, baru kita jalan. Misal contoh. Karena ada sebagian di antara kita begitu kan? Akhirnya karena pulang pengajian nggak apa-apa, keluar nggak pakai helm, buat masalah, macetin orang. Kenapa harus begini? Kita kan baru keluar dari majelis ilmu. Ilmu akan membuat orang lebih pintar, lebih bijak, gitu kan? Harusnya. Jangan malah kita ugal-ugalan nih. Saya pernah pergi pengajian ke salah satu kota, diundang tablik akbar, saya ke sana. Dikawal oleh ikhwah-ikhwah. Pakai imamah, Masya Allah, rambutnya panjang, dan jenggotnya panjang. Wah, saya bilang ini mungkin begini di zaman Rasulullah dulu ya. Penampilannya gitu. Motornya besar semua, dampingin. Tapi saya lihat kok nggak pakai helm ini. Begitu mampir saya bilang, ikhwani, kenapa antum nggak pakai helm? Ah, mereka pada lihat semua. Rupanya kalau damping pengajian nggak perlu pakai helm. Kenapa nggak pakai helm? Kalau sampai antum dilihat disorotin oleh orang non muslim, loh itu orang muslim ya. Terus dia pergi ke pengajian, mau kemana? Mau ke masjid, menuju ke masjid, masjid besar, masjid jami. Kita menuju sana. Terus ini ngapain mereka ngawal? Bisa kita minta aparat yang ngawal, ataupun kalau mereka ngawal, mereka pakai yang rapi, nggak melanggar. Imamanya buka dulu pakai helm, tunjukkan kepada orang kita adalah orang yang paling patuh dengan peraturan. Karena memang Allah suruh kita sepakati, patuhi akad-akad yang ada. Mestinya begitu. Kita orang yang disafsah pertama teman-teman sekalian, menetapkan peraturan-peraturan yang bertemu dengan syariat Allah dari sisi maslahat. Kalau itu bertolak belakang dengan maslahat atau malah diharamkan dalam agama, kita punya hak untuk tidak mengikutinya, gitu kan? Tapi tadi saya bilang lihat maslahat dan mudaratnya lagi. Kalau kasus pajak mudarat kalau kita nggak bayar, baik kita bayar. Tapi kalau kasus misalnya wanita disuruh buka aurat atau masjid disuruh tutup atau apalah, nah ini tidak boleh kita patuh, gitu kan? Karena memang kita bisa melakukan perubahan. Misal contoh. Juga dikatakan dalam ayat yang lain surah An-Nahl ayat 91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Maksudnya adalah sebagian ulama tafsir mengatakan termasuk janji dengan Allah taat dengan pemerintah setempat. Dan itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, patuhlah pada Allah, patuhlah pada Rasul dan patuhlah pada pemerintah setempat kalian. Sekali lagi kembali ke kaidah tadi. Kalau bertemu dengan di maslahat kebaikan-kebaikan dengan hukum Allah wajib kita patuhi, gitu kan? Jadi ini sebuah poin. Nanti kalau ketemu dengan mudaratnya besar, kita lihat lagi tadi sebagaimana sudah saya rincikan contoh-contohnya. Nabi SAW menyebutkan yang hadis yang sudah masyhur tentang masalah orang munafik, dan ini harus jauh sifat ini dari orang-orang beriman. Dalam hadis Bukhari Muslim, arba'un man kunna fihi kana munafikan haqqa. Ada 4 perkara yang kalau menjadi ciri khas seseorang, maka pastikan dia seorang munafik yang tulen. Dalam riwayat yang dikatakan sampai dia meninggalkannya.
Man idza haddatsa kadzab, siapapun yang berbicara selalu dusta. Wa idza tumina khan, kalau diberikan amanah maka dia berkhianat. Wa idza ahada ghadar, dan kalau dia diberikan amanah, kalau dia berjanji maka dia melanggarnya. Wa idza khasama fajar, bila dia bertengkar maka dia berbuat keji. Saksi bahasan wa idza ahada ghadar, kalau dia ada kesepakatan maka dia mengkhianatinya.